Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 11 Mei 2021 berjudul Lapar dan Haus akan Kebenaran. Saudara, ucapan bahagia Yesus yang keempat adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi, kalau seseorang itu mengalami lapar dan haus akan kebenaran, hidupnya dikatakan berbahagia. Kenapa? Karena mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Kata kebenaran di sini dalam teks aslinya dipakai kata dikaiosone, yaitu kebenaran yang menyangkut atau bertalian dengan kelakuan atau perbuatan, baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yaitu yang menyangkut sikap hati dan pola berpikir seseorang. Kata dikaiosone menyangkut integritas, kebajikan, kemurnian hidup, kebenaran perasaan, berpikir, dan berperilaku. Saudara, kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata righteousness, yang mana bisa memiliki arti suatu keadaan yang seharusnya dimiliki atau sebuah keadaan yang bisa diterima Tuhan, keadaan yang menyukakan hati Allah, yang berkenan kepada Allah. Dari pengertian dikaiosone bisa disimpulkan bahwa kebenaran yang dimaksud dalam kalimat lapar dan haus akan kebenaran adalah hidup yang menyukakan hati Tuhan, atau hidup yang berkenan kepada Allah. Orang Kristen sudah seharusnya memiliki kehidupan yang seperti ini, yang selalu lapar dan haus akan kebenaran. Itu artinya orang Kristen seharusnya terus mencari kehidupan yang berkenan. Maka barulah bisa dikatakan lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang berjuang untuk memperoleh perkenanan Tuhan pasti akan menemukannya. Pasti itu. Pasti jiwanya akan dipuaskan oleh Tuhan. Tidak bisa tidak, orang yang seperti ini hidupnya akan bersentuhan dengan Tuhan. Hidupnya akan mengalami Tuhan. Ada komunikasi yang interaktif antara dirinya dengan Tuhan. Nah, pengalaman hidup seperti inilah yang akan mendatangkan satu kebahagiaan. Lebih dari apapun yang seorang bisa capai atau peroleh. Lebih dari segalanya, hidupnya akan tentram dan damai. Jiwanya akan tenang. Sebaliknya, orang Kristen yang tidak lapar dan haus akan kebenaran, yang hidupnya sembarangan, tidak berbeda dengan hidup yang digelar anak-anak dunia, yang tidak memiliki gairah untuk hidup berkenan kepada Tuhan, bisa dikatakan selera jiwanya telah rusak. Hal itu bisa saja terjadi disebabkan karena mereka tidak mau sungguh-sungguh sebagai orang Kristen, tidak mau berjuang untuk mengenal Allah dengan benar,
puas dengan keadaannya, puas sudah menjadi orang Kristen. Dan kalau boleh jujur, itu dikarenakan mereka tidak mendengar pemberitaan Injil atau firman yang murni. Mereka tidak mendapatkan pengajaran yang benar dan utuh, sehingga yang mereka tahu hanyalah sebatas Tuhan itu baik, dahsyat, kasih, penolong, pengampun, apalagi saudara, Allah yang sanggup melakukan mukjizat. Padahal hakikat Allah sejatinya bukan seperti itu. Allah yang kita sembah itu juga Allah yang adil, tegas, dan memiliki aturan, tatanan. Nah, pemahaman akan kebenaran yang salah ini membawa orang Kristen kepada pasivitas atau kehidupan yang pasif. Tidak ada perjuangan sama sekali. Mereka tidak pernah mempersoalkan, apalagi memiliki satu kerinduan untuk hidup yang berkenan. Dengan kata lain, mereka tidak pernah merasa lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran yang mereka pahami sangat dangkal, sempit. Mereka memahami kebenaran hanya sebatas kalau mereka setia memuji dan menyembah Tuhan, setia berdoa, rajin ke gereja, memberi persembahan, maka Tuhan akan menyertai, memberkati, menolong, memulihkan, menyembuhkan, dan bahkan menyelamatkan mereka tanpa pernah berpikir, tanpa pernah mempedulikan keadaan diri mereka. Apakah hidup mereka sudah sesuai dengan kehendak Bapa atau belum? Apakah pikiran dan perasaan mereka sudah sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah? Atau apakah perilaku dan perbuatan mereka menyukakan hati Bapa atau belum? Yang ada di pikiran mereka cuma bagaimana mereka bisa mendapatkan berkat-berkat lahiriah dari Tuhan. Berkat, dan berkat itu yang ada di pikiran mereka. Itu semua menandakan bahwa selera jiwanya sudah rusak. Orang semacam ini tidak akan pernah puas dan tidak mungkin dipuaskan oleh Allah. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga termasuk orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Atau sebaliknya, saudara sendiri yang tahu. Saudara, kalaupun saudara belum atau merasa belum berkenan kepada Tuhan, saya ajak melalui kebenaran hari ini, mari saudaraku, kita mulai memperhatikan perasaan Allah, mulai memperkarakan agar setiap perasaan, pikiran, tutur kata, serta perbuatan kita menyukakan hatinya dan berkenan kepadanya. Karena itulah sesungguhnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.